Oke teman-teman, ketemu lagi di tutorial ekonomi teknik. Kali ini kita bakal masuk ke latihan soal, gitu ya. Karena video sebelumnya adalah membahas atau review materi singkat, gitu ya. Cepat aja review materi dari dua chapter. Chapter satu Making Economic Decision sama estimate engineering cost sama cost estimating. Kita akan bahas. Nah, untuk soal aku cuma ngambil 3 soal untuk setiap bab. Jadi akan ada 6 soal kita bahas dengan level kesulitan ya, ada yang mudah, ada yang nggak, ada yang susah gitu ya. Nggak susah, nggak susah itu sih. Lagi-lagi ya nanti next kita akan susun lagi gimana ke depannya. Kalau emang ada yang susah segala macam disampaikan. Oke. Ini yang pertama ya untuk chapter satu Making Economic Decisions. Ini contoh soal yang theoretical. Ada suatu pabrik mobil atau mobile ya, automobile is considering locating an automobile assembly plant in your region. Kita suruh bikin simple, intermediate, dan complex problem associated with this proposal. Sebelumnya kita udah bahas bahwa masalah itu ada simple, intermediate, kompleks gitu ya. Yang simple itu kalau kita review juga singkat ya di sini, yang namanya masalah simple itu kalau berkaitan dengan operasional. Jadi direct cost gitu. Nah, ini kan pabrik ya, pabrik. Berarti gampangnya operasional tuh apa misalnya? Eh, lahan ya, ada nggak lahan? Jadi langsung direct aja. Pabrik kita nggak akan bisa berdiri kalau kita nggak punya lahan, gitu kan? Jadi lahan itu termasuk masalah yang simpel sebenarnya. Terus yang kedua adalah misalnya ini contoh ya berarti akan suruh list dua ya untuk masing-masing. Adalah lahan, ada nggak tanah? Jadi karena dia pengen bangunnya di daerah kita nih. Daerah mana misalnya Jatinangor. Nah, kalau dia mau bangun daerah Jatinangor, ada nggak nih lahannya? Atau yang kedua akses ke utility. Utility itu listrik, air, ya, mungkin pembuangan sampah dan sebagainya. Artinya operasional kan? Kalau nggak ada listriknya, pabrik kita nggak jalan, nggak ada air juga mungkin nggak jalan, kayak gitu. Jadi langsung ke direct operasional itu adalah masalah yang paling simpel. Kemudian kita ke yang intermediate. Intermediate ini kalau udah kaitannya eh, sama ekonomi, ya, berkaitan sama ekonomi, ya, atau hmm, ada faktor eksternal juga, ya, bisa juga dia ada faktor eksternal. Jadi misalnya apa kalau di sini, ya? Misalnya adalah lalu lintas, misalnya traffic, ya. Traffic ini bisa jadi masalah, ya, masalah intermediate. Karena ada faktor eksternal. Tapi dia berpengaruh ke ekonomi, keterlambatan logistik, dan sebagainya. Kemudian apa? Misalnya lagi, labor, ya, tenaga kerja. Tenaga kerja ini faktor ekonomi juga. Kita perlu pertimbangkan tenaga kerjanya mau berapa banyak. Mau hire dari mana? Apakah dari Jatinangor semua, dari Bandung, Bandung Raya dan sekitarnya, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena merancang program rekrutmen, ya, itu nanti butuh training, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang paling ini contoh masalah intermediate karena dia melibatkan orang eksternal juga ya dan ada faktor ekonomi di sana ya. Kalau masalah yang kompleks itu sudah gabungan dari berbagai faktor ya. Gabungan faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Misalnya apa? Misalnya adalah dampak dampak lingkungan misalnya. Nah, dampak lingkungan ini kan banyak ya. Bisa masa terkait ekonomi dan sebagainya. Dampak lingkungan apakah merusak jalanan, pabriknya ini ya, banyak truk-truk besar kah dan sebagainya dan sebagainya. Bisa juga faktor atau dampak sosial ya. Apakah masyarakat sekitar terdampak secara sosial ya? Mereka jadi terganggu kehidupannya, berisik mungkin, polusi dan sebagainya. Itu adalah masalah yang sangat kompleks ya. Masalah yang sangat kompleks. Jadi masalah simpel itu langsung direct tentang pabrik kita operasional gimana nih, bisa jalan nggak gitu. Intermediate udah mulai ada faktor ekonomi, ada pengeluaran, ada pendapatan di sana, ya. Ada masalah logistik juga di sana. Kalau kompleks ya itu banyak faktor. Itu ya untuk soal yang pertama tentang economic decisions. Kita masuk ke soal yang kedua, ini juga simple ya.
seorang petani, dia ingin menentukan kombinasi dan seterusnya. Ada studi ya oleh Local Agricultural College. Ya dibuatlah plan 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Ini costnya segini, kalau plan A segini $600 dan income-nya segini kira-kira. Ya. Tapi eh, bagian terakhirnya ya rusak ya. College study was turned off. The farmer is not sure. Dia nggak yakin nih. Jadi plan mana yang harus dipakai? Ini baru diurai nih. Jadi punya 4 plan. Jadi which plan the agricultural college recommend? Yang mana yang paling baik nih sebenarnya? Ya gampang aja berarti kita tinggal menghitungkan ya. Di dalam making economic decision kalau teman-teman ingat pertama kita masalah ya. Definisikan masalah. Habis itu baru kita bikin apa? Tujuan ya. Habis tujuan apa? Data ya dan seterusnya kan? Dan seterusnya. Ini kita udah sampai mana? Udah sampai data, teman-teman. Kita udah sampai data. Masalahnya apa? Ya tadi, farmer must decide what combination will be most profitable. Ini apa? Tujuan. Tujuannya yang paling matangnya profit. Itu aja. Jadi langsung ke tujuan. Jadi kalau tujuannya profit, kita tahu profit itu adalah income gitu kan, dikurang cost. Kita mau cari mana? Yang income min cost-nya yang lebih paling besar. Kalau kita lihat di plan A, income-nya 800, cost-nya 600. Berarti dia akan punya profit 200. Ya, ini kalau kita bikin kolom profit, ini 200. Kalau ini berapa nih? 1.500, 1.900 berarti 400. Kalau ini berarti berapa? 400, 2.000, 1.800, ke 2.000 berarti 200, 450. Ya, ini 450. Yang ini 400. Dari sini udah langsung ketemu sebenarnya. Mana yang paling, karena dia maunya yang most profitable for the coming year. 450. Ini jawabannya. Jadi plan C lah. Ya, plan C yang harus diambil. Jadi which plan is plan? Ya plan C gitu ya. Kayak gitu. Kenapa plan C? Karena gampang aja profit dia lebih besar dibanding plan yang lainnya. Sederhana ya. Decisionnya diambil eh, dari rencana atau dari cost yang memang paling menguntungkan. Kayak begitu. Oke, berikutnya soal nomor 3 ya. Ini sama nih bagaimana membuat keputusan secara ekonomi, economic decision. eh Seorang petani juga ya, dia mengestimasikan kalau diambil panen apelnya sekarang, now dia akan dapat 1.000 box apel. Kalau sekarang dia dapat 1.000 box. Dia bisa dijual $3 per boxnya. Sell at $3 per box. Tetapi dia berpikir atau ya memperkirakan kalau hasil panennya bisa ningkat increase by 120 box for each week he delay picking. Jadi setiap minggu dia menunda panen, ada kemungkinan ya menurut dia itu akan nambah 120 box. Setiap minggu bisa nambah 120 box selama dalam minggu dia menunda panen. Tapi harganya bisa drop dengan laju penurunan $15 per box per minggu. Tadi $3. Berarti kalau ditunda seminggu, satu box akan berkurang 15, bukan $15, 15 sen. Ya. Berkurang 15 sen. Jadi berarti baru batu 3,85, sorry, $2,85. Untuk minggu depan harganya segitu. Ya. Kemudian dia juga mengestimasikan bisa ada kurang lebih ya 20 box per minggu yang bisa rusak kalau ditunda-tunda di panennya. Gitu. Jadi kapan dia sebenarnya harus ngambil panen gitu kan? Apakah sekarang banget nih? Atau kalau berapa minggu ke depan lagi gitu? Supaya tujuannya satu, to obtain the largest total cash return. Jadi total cash returnnya yang pengen dia maksimalkan. Apakah harus sekarang, apa berapa minggu ke depan dan sebagainya. Dan dia dapat ya, how much will he receive for his crop at that time. Berapa yang dia dapat kalau gitu. Nah, ini kita bisa pakai model. Ya ini kan soal aritmatika ya. Soal aritmatika itu maksudnya eh kehidupan biar kita gitu di matematika kan aja. Jadi kalau misalnya kita punya
Ini berarti berapa banyak yang kita ambil? Ya, kok sorry. Mana sih tadi? Oh ini. Ya. Jadi kalau kita bicara volume, volume atau jumlah ya, jumlah yang berhasil kita ambil itu mengikuti 1.000. Ya, kalau kita ambil sekarang 1.000, gitu kan? Atau 120 akan naik tiap minggu, ya. Jadi bisa ditambah 120 T, ya. Artinya tiap minggu 120. Kalau 2 minggu berarti 240 dan seterusnya. Tapi dia akan berkurang 20 tiap minggu akibat rusak. Jadi min 20 T. Jadi minggu pertama T1, misalnya T-nya dalam minggu ya. T-nya dalam week, jangan dalam apa ya. Sesuaikan aja, jadi kan per week ya semuanya. Jadi T-nya adalah dalam week. Jadi kalau 1 minggu dia akan berapa nih? 120, dapat 120 box tapi akan kurang 20 box. Ya, akan rusak 20 box kayak gitu. Kemudian secara harga juga kita bisa lihat kan kalau kita ambil sekarang, berarti dia dapat 3 dolar ya, 3 dolar. Tapi kalau dia tunda tiap minggu depan, dia ada drop di sana kan. Setiap penundaan akan drop 15 sen per box per week. Jadi setiap minggu dia bakal berkurang 0,15. Ya 15 sen bukan 15 dolar. 0,15 dolar ya kali T gitu ya. Per minggu. Jadi kalau dia nggak ada penundaan panen, dia T-nya nol ya. Jadi 3 dolar dia dapat per box ya, per box. Kalau ditunda seminggu, berarti 3 kurang 0,15. Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau kita pengen tahu total cash return-nya berapa, ya udah total cash return berarti kan kita mengalihkan ya antara volume ya box per harga ya, harga per box. Kan ini harga per box. Ini ya, harga per box. Kok jadi kalau jumlah boxnya 1.000 tambah 120 T min 20 T kita kali dengan harga per box. Jadi TCR itu cash nama total cash itu adalah volume dikali harga ya per box. Ya. Biasanya kalau aku ya aku ngeliat satuan aja ya. Kalau volume atau jumlah ini kan satuannya box. Ini kan satuannya box, sekian box. Ini satuannya adalah dolar ya per box. Jadi supaya satuan boxnya ini hilang, maka kita kalikan kan ya volume dikali harga. Sehingga dapatnya cuma dolar harga, cuma satuan mata uang gitu. Volume kita dapat adalah 1.000 tambah 120 T min 20 T kayak gitu. Kita kali dengan 3 min 0,15 T kayak gitu. Ini 3 dolar ya. Ini 0,15 dolar. Ini bisa kita kalikan ya. Berapa nih jadi hasilnya nih? Bentar. Kita cepat aja lah ya. Em, berapa ya hasilnya ya? Hasilnya tuh 3.000 dolar. 3.000 dolar tambah 150 T dolar tambah minus 15 T kuadrat. Ini dolarnya juga. Gitu kan. Artinya total cash return kita begini, ngikutin ya. Kalau ditunda seminggu, dia akan dapat berapa? Masukin T-nya sama dengan 1 minggu. T1 di sini berarti 3.000 tambah 150 dikurang 15. Kalau ditunda 2 minggu, masukin T-nya 2. 150 kali 2, 315 kali 4, 60. Jadi 3.000 tambah 300 dikurang 60. Itu kalau ditunda 2 minggu. Sekarang suruh cari. Gimana kalau kita mau dapat total cash return yang paling besar, TCR-nya paling besar? Ya, kita pakai konsep matematik aja ya. Kalau kita mau cari nilai maksimal gimana? Lakukan turunan kan ya? Dan sama dengan nol gitu. Ini kan misalnya TCR ini fungsi ya, ya fungsi terhadap waktu kan dia pasti ya. Kita turunkan berarti F aksen T
itu harus sama dengan nol. Kita turunkan berarti jadinya apa nih? 150 ya dikurang 30 T sama dengan nol. Sehingga 150 sama dengan 30 T. Kita dapat T-nya berapa? Eh, coret 15 bagi 3 5. Jadi 5 weeks ya. Jadi kalau dia mau dapat largest total cash return, dia harus ambil T-nya 5 minggu. Jadi kan now kasusnya sekarang nih, today. Now. Dari sekarang dia harus tunda sampai 5 minggu ke depan baru dia panen. Di situ dia akan dapat ya secara estimasi ya, dia akan dapat keuntungan yang paling besar. Kayak begitu. Kalau berapanya ya udah masukin 5 situ ya. Berarti TCR-nya 3.000 tambah 150 kali 5 min 15 kali 5 kuadrat. Nah, ini teman-teman bisa ngitung sendiri ya. Berapa dolar dia dapat. Dan itu udah maksimal gitu. Jadi ini agak pakai konsep matematik ya, karena memang eh, bisa didekati dengan kayak begitu. Karena yang dimintakan maksimal, minimal dan seterusnya gitu ya. Oke, ini untuk tiga soal pertama dari making economic decision. Berikutnya adalah tentang bab 2, engineering cost dan cost estimating. Pertama kita lihat adalah grafik break-even point. Ya, ada total revenue di garis putus-putus ini dan ada total cost di garis lurus ya. Yang pertama, tuliskan persamaan yang menggambarkan total revenue. Total revenue ini kan garis putus-putus ya. Jadi berarti gimana cara kita membuat persamaan garis aja gitu kan ya? Persamaan garis itu kan cara bikinnya gimana? Eh Y min Y1 gitu kan? Sama dengan apa namanya? M X min X1. Kayak gitu ya, bikin garis. Yang perlu dicari adalah nilai M-nya. Nilai M-nya ini berapa nih? Gradiennya. Jadi untuk total revenue, garis putus ini, gradiennya kan berarti adalah eh ini ya. Ini kali berapa ya? 10 pangkat 4 ya? Ini dikali 10 pangkat 4, jangan lupa. Jadi 20 kali 10 pangkat 4 berarti 20, berapa tuh? 20 ribu, 200 ribu ya? Berarti M-nya ini delta Y per delta X gitu ya? Kita ambil aja sampai sini, titik break even-nya. Delta Y-nya berarti kan sini. Ya, 20 ribu ya? 200 ribu. 200 ribu di nol. Jadi 200 ribu dibagi. X-nya berarti dari sini ke sini 1000. Gitu. Ini berapa nih? Coret 20. Gradiennya 20. Diambil X1Y1-nya adalah titik 0,0 aja lah ya, biar gampang di sini. Jadi ketika outputnya 0, biayanya 0. Jadi Y sama dengan 20 X. Nah ini untuk revenue. Ya, jadi pendapatan dia adalah mengikuti 20 X. Jadi kalau untuk X unit per tahun, dia akan dapat pendapatan 20 kali X gitu. Kalau yang B sama ya, untuk total cost. Nah, untuk total cost ini kan garisnya yang ini ya. Jadi kita hitung gradiennya juga dari sini nih. Gradiennya berarti dari sini aja. Nah, gradien ini. Berarti M-nya, gradiennya itu kan delta Y per delta X. Gradiennya berapa kalau di sini? Delta Y-nya itu dari 200 ribu ke 100 ribu. 200 ribu per, sama ya, sorry. Delta Y-nya itu bukan 20 ribu. Delta Y-nya, kan delta Y berarti kan Y akhir kurang Y awal ya. Y akhirnya itu ada di 200 ribu. 200 ribu dikurang Y awalnya ada di sini kan? Jadi 10 ribu. 100 ribu kan. 1000 dibagi sumbu X-nya sama ya 1000. Jadi berapa tuh? 100 ribu per 1000.
Jadi dia 100 kayak gitu. Ini kok 20.000 ya? 200.000, ini 200.000 apa 20.000 sih? 10 kali 10 pangkat 4 tuh belum? 200.000 nggak sih? Ini juga berarti salah nih, harusnya 200x ya. Ini 200x. Ini 200. Ini 100 M-nya. Kalau di sini X1, Y1-nya berarti titik awal yang ada di sini ya. Ketika X-nya 0 ya, Y-nya sudah sampai 100.000 gitu. Tinggal persamaan garisnya kan Y min Y1, Y1-nya nih 100.000 sama dengan 100x. Sehingga Y-nya adalah 100.000 tambah 100x. Itu ya. Jadi total cost-nya adalah 100.000 tambah 100x. Jadi walaupun X-nya 0 ya, X-nya 0 itu artinya dia nggak memproduksi, belum memproduksi, dia udah ngeluarin cost, total cost 100.000 dolar. Gitu ya. Itu bisa dianggap mungkin adalah investment ya, biaya awal. Gitu. Kalau suruh nyari yang bagian C adalah berapa break even-nya berarti. Berapa tentukan X-nya. Ya udah, break even itu kan ketika revenue sama dengan cost ya. Nah, break even kita tahu kalau suruh menentukan revenue sama dengan cost. Artinya 200x itu akan sama dengan 100.000 tambah 100x gitu. Berarti 100x sama dengan 100.000. Dan x-nya berapa berarti? Ini coret ya, ini coret. Jadi 1.000 1000 ya unit per tahun. Perlu dihitung? Iya, boleh. Kalau mau lewat gambar, bisa juga. Ini kan direct kita digambar. Bahkan soalnya menggambarkan sendiri ada garis lurus ke arah 1.000 unit per tahun. Berarti memang titiknya itu adalah 1.000 unit per tahun. Ya, untuk dapat break even-nya. Yang bagian D, ya jadi bisa secara grafik kalau emang grafiknya jelas ya. Kalau mau dihitung, ya lihat aja berarti total revenue, persamaan untuk revenue akan sama dengan cost gitu ya. Yang bagian D, kalau kamu jual 1.500 unit tahun ini, profit atau loss? Kalau profit berapa, kalau loss berapa? Ya kalau kita lihat ya 1.500 unit berarti X-nya diganti 1.500. Berarti kalau kita hitung revenue-nya, revenue berarti kan 200 dikali 1.500 gitu ya. Ini kan berarti 30, 00, 00. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 300.000 pendapatannya. Tapi berapa cost-nya? Cost-nya berarti kan ngikutin tadi ya 100.000 tambah 100 kali X. X-nya 1.500. Berarti 100.000 ditambah 15, 00, 00. 150.000. Berapa tuh? 250.000. Gitu ya. Jadi apakah profit atau loss? Lihat revenue lebih gede. Berarti dia bakal profit. Profitnya berapa banyak? Profitnya selisihnya aja kan 300 dikurang 250 adalah 50.000 dolar. Itu profitnya. Gitu ya. Ini basic teman-teman mungkin udah banyak yang jago juga ya untuk ngitung break even point. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ya. Jadi a painting operation is performed by a production worker at a labor cost. Jadi kalau pakai pekerja, pakai worker, dia ada biaya labor 1,4 dolar per unit pengecatan ya. Ini kan operasi cat. Kalau pakai robot, dia beli dulu 15.000, tapi bisa mengurangi labor cost sampai 0,2 dolar per unit pengecatan. Tapi the device will be valueless at the end of 3 years. Setelah 3 tahun, ada ada life cost-nya. Kita bahas tadi ada life cost ya, ada waktu waktu guna ya, waktu guna satu alat. Maka, what is the minimum number of units would have to be painted each year to justify the purchase of robot machine? Artinya, ini pengen beli nih tetap robot. Kalau misalnya ternyata pakai worker lebih menguntungkan, ya jangan pakai robot, pakai worker aja, kan gitu. Jadi tuh ini yang bakal dilihat di soal ini. Kita suruh menentukan berapa banyak yang harus dicat dalam 1 tahun supaya pembelian robot ini oke gitu loh. Kita lihat, ya.
supaya pembelian robotnya oke kan, itu intinya ya. Kalau kita lihat dulu penghematan. Kalau pakai worker berapa banyak? Ya kalau pakai worker kan tadi kita tahu di soal. Kalau dia pakai pekerja, biayanya berapa? 1,4. Kalau pakai robot, reduce the labor cost 2. Jadi kalau pakai robot, biaya kerjanya cuma 0,2. Artinya ada penghematan dong kalau kita pakai robot. Berapa reduce-nya? Penghematannya sampai 1,4 ya dikurang 0,2. Itu kan berapa tuh? 1,2 dolar. Ya. Jadi dengan pakai robot itu bisa mengurangi sampai 1,2 dolar pengeluaran untuk membiayai labor cost. Sekarang kita hitung kalau gitu, berapa unit yang perlu diproduksikan untuk balik modal mesin. Kita tahu kalau mesin itu biaya awal 15.000 dolar. Yang mesin kita biaya awal 15.000 dolar. Supaya balik modal kan, costnya 15.000 dolar. Maka hmm, 15.000 ini ya harus bisa dibagi dengan 15.000 ya kita bagi dengan 1,2 dolar. Ya. Kan ini 1,2 dolar per unit gitu ya. Setelah kita punya 15.000 untuk satu mesin. Jadi 1.500 bagi 1,2, 15.000 bagi 1,2 itu kurang lebih 12.500 unit. 12.500 unit. Ya, jadi dengan biaya costnya 15.000 awalnya, kemudian eh, savingnya 1,2 dolar per unit, kayak gitu. Jadi dia butuh 12.500 unit yang harus dicat agar pembelian biaya robot itu lunas tertutupi oleh penghematan biaya tenaga kerja. Ya, terus yang harus kita bayangin ya. Karena kita dapat ini kan reduce ini suatu keuntungan ya, 1,2 dolar ini. Jadi setiap satu unit kita dapat saving 1,2. Jadi savingnya harus berapa kali? Harus dikali 12.000 unit supaya bisa nutupin atau break even ya impas dengan 15.000 ini. Kan gitu. Jadi ya yang dipakai bukan biaya produksi robotnya tapi biaya penghematan ya savingnya ini segini untuk satu unit. Saya harus berapa unit supaya savingnya kita ini udah savingnya aja nih udah bisa nutupin 15.000. Belum ngomong yang lainnya kan gak ada datanya di sini ya. Cuma savingnya doang berapa. Nah, baru kita tapi ini dalam 3 tahun ya. Ini dalam 3 tahun. Kenapa hanya dalam 3 tahun? Karena alat ini udah nggak kepake setelah 3 tahun. Valueless, nggak ada nilainya 3 tahun ke depan. Jadi dalam 3 tahun kita akan produksi 12.500 unit supaya break even, supaya impas. Berarti kalau kita mau tadi dimintanya per tahun, ya tinggal kita bagi aja kan. 12.500 unit dibagi 3. Jadi setahun itu harus kurang lebih kalau kamu hitung ya, teman-teman hitung, itu sekitar 4.167. 4.167 unit. Jadi satu tahun dia harus bisa mengecat 4.167 unit supaya di tahun ketiga itu udah impas. Ya, kan kita maunya minimum number. Ya, minimum number of unit. Itu justify. Jadi kita bisa bisa kasih justifikasi dengan 4.167 unit di paint setiap tahun, dia akan bisa mencapai break even di tahun ketiga. Gitu. Jadi ketika alatnya udah nggak bisa dipakai, udah udah impas tuh dengan 15.000 cost dari mesinnya. Itu soal yang kedua, ini masih tentang break even sebenarnya. Ini soal yang ketiga, eh ini menentukan price selling ya. Per unit selling price, harga jual per unit. Kita lihat, jadi Randy Duckout membuat satu apa nih, hand, sorry, handcrafted booklet over accused from ya ini produk dia lah ya. Kemudian dibuat eh seperti ini, cost of direct labornya 20 dolar per jam, cost of materialnya 4,75 per batch, satu batchnya 25 booklet, overhead item tuh 50% dari direct labor cost, jadi diambil 50% dari 20 berarti 10 ya. Dan di saya profitnya berarti 20% dari total manufacturing cost.
Si asistennya nih, si doc ini, dia menemukan bahwa pertama mereka harus pakai 75% learning curve. Ya kan kita mau estimasi biaya ya, cost estimating. Pakai 75% learning curve untuk estimasi dari cost of direct labor. Yang kedua, waktu untuk menyelesaikan buklet pertama itu 0,6 jam. Kalau untuk menyelesaikan 25 buklet, itu adalah jadi standar for the purpose of determining the unit selling price. Jadi untuk menentukan unit selling price, kita pakai standar waktu yang dibutuhkan untuk 25 buklet itu selesai. Nah, berarti berapa unit selling price-nya? Oke, pertama kita hitung dulu. Apa yang kita hitung? Manufacturing cost. Eh, oh, yang kita hitung itu ini dulu pertama. Learning curve dulu. Ya, kita pakai data pertama nih. They should use a 75% learning curve for estimating the cost of direct labor. Kita 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 ekstrak dulu nih data yang pertama. Tadi kita tahu ya kalau learning curve itu dia kan apa T ya ke N, kita mau waktu yang untuk kesekian itu adalah T yang pertama ditambah N pangkat B gitu ya. Dengan B ini adalah eh nah B-nya itu rumusnya adalah log dari persen learning curve dibagi log 2. Jadi kita masukin, kita cari dulu nilai B-nya. Log dari 75% berarti log dari 0,75 dibagi log 2. Ya, kayak gitu. Yaitu kalau kita cari ini minus 0,415. B-nya minus 0,415. Karena kita menentukan waktunya standarnya adalah waktu untuk produksi ke buklet ke-25. Berarti waktu untuk produksi yang ke-25 itu adalah waktu pertamanya 0,6 jam dibutuhkan untuk produksinya, ditambah N-nya berapa? N-nya 25 ya. Jumlah yang ke-25 dipangkatkan minus 0,415. Jadi waktu untuk memproduksi buklet yang ke-25 kalau teman-teman hitung ini butuh 0,1577 jam. Ya, ini jauh lebih cepat ya. Jadi buklet pertama dia buat 0,6 jam. Tapi setelah 20 buklet yang ke-25 dia cuma butuh waktu produksi 0,1577 jam karena ada learning curve. Dia belajar ya. Si worker kita belajar. Yang kita harapkan 75% belajarnya gitu ya. Nah, oke, kita udah dapat nih. Karena kita butuh standar. Standar time for the purpose. Standar time. Standar kita 0,1577 jam. Baru kita hitung biaya produksinya. Ya. Cost of direct labor, biaya tenaga kerja $20 per jam. Per jam. Sementara standar jam kita adalah 0,1577 jam. Sehingga cost of direct labor bisa kita hitung adalah 20 dikali 0,1577. Ya. Karena standar kita sekarang jadi yang ini. Standar kerjanya 0,16 lah, bisa dibuletin 0,16 jam ya. Kalau kita hitung ini akan 3,15 dolar ya. Jadi untuk memproduksi 25 untuk satu batch yang mana satu batch itu memproduksi 25 buklet biayanya adalah 3,15 dolar untuk direct labor gitu. Kalau cost of material dia 43,75 untuk 25 buklet. Kalau untuk satu buklet berarti tinggal dibagi aja kan. 43,75 per 25. Berarti satu buklet biaya materialnya adalah 1,75 dolar. Ini kan waktu yang standar ini 0,1577 jam ini kan per unit produk, per buklet berarti ya. Kemudian overheadnya 50% dari direct labor cost, berarti 50% dari 3,15 ya. Kan udah dihitung direct labor cost-nya. Berarti berapa tuh? 1,58 kalau nggak salah. 1,58 dolar. Nah, direct labor material overhead item ini akan jadi biaya manufacturing, total manufacturing cost, total manufacturing cost. Kalau kita jumlah ini berarti 3,15 ditambah 1,75 tambah dengan 1,58 gitu ya, total manufacturing cost itu kita dapat 6,48 dolar. 6,48 dolar.
Jadi untuk memproduksi satu buklet ya itu dalam 0,1577 jam tentu saja itu butuh biaya 6,48 dolar. Sementara kita punya profit pengennya 20% dari total manufacturing cost. Profit kita pengennya adalah 20% dari 6,48. Kalau kita hitung kita akan dapat 1,3 ya, 1,3 dolar. Kita pengen punya profit 1,3 dolar. Ya, 1,3 dolar sementara biaya produksi kita 6,48. Kalau kita mau break even, ya kan? Berarti kan kita harus menjual gitu ya. Profitnya itu harus nol. Kan break even ya, profitnya nol. Artinya profit nol, ya, total manufacturing cost itu sama dengan revenue gitu kan. Kalau kita pengen di sini ada profit, di mana profitnya adalah 1,3 dolar, berarti kita tinggal tambah aja kan. Si total manufacturing cost ya ditambah profit kita yaitu 6,48 ditambah 1,3. Yang kalau kita hitung ini akan dapat sekitar 7,78 dolar. Jadi unit selling price-nya berapa? 7,78 dolar untuk satu unit booklet gitu. Jadi kalau satu booklet ya, satu booklet itu akan biaya produksinya 6,48 dolar. Kalau kita jual 6,48 kita break even ya, nggak dapat profit. Sebenarnya profit kita tambahkan 1,3. Karena profit kita pengennya 20%, 1,3 dolar. Sehingga harus dijual dengan 7,78 dolar per ya unit. Kayak gitu. Lagi nggak soal? Oh udah ya. Jadi itu dulu teman-teman ya untuk tutorial kali ini. Ada 6 soal dari 2 chapter, masing-masing ada 3 soal. Kedepannya kalau teman-teman ada soal ya atau kebingungan apa, tolong dikomunikasiin aja supaya lebih to the point, sesuai yang kalian butuhkan gitu ya. Karena ini kan matkul yang mungkin nggak butuh banget. Menurutku sih nggak butuh banget intensif ya tentang ekonomi teknik ini. Paling itu aja, semangat dan kalau ada pertanyaan boleh hubungin aku. Makasih semuanya.